Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang memang sudah sepantasnya dipuji, sebab hanya dialah yang memberikan kita nikmat yang tanpa batasan. Bahkan jika kita menghitung nikmatnya dalam waktu 1 detik, kita tidak akan mampu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Karena perjuangan beliaulah Islam yang kita rasakan saat ini berbuah manis. Tidak bisa dibayangkan apabila kita ikut merasakan bagaimana perjuangan permulaan Islam dulu. Wallahu a'lam. Taib. Hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang teks iklan. Yang sebelumnya kita telah membahas struktur teks iklan dan juga ada beberapa kebahasaan dari teks iklan. Nah, kali ini kita akan membahas kebahasaan teks iklan yang lainnya. Yang sebelumnya, kalau Anda tidak salah, hanya 2 kebahasaan yang kita bahas karena tidak cukupnya waktu ya. Karena tidak cukupnya waktu. Sehingga pada minggu kali ini kita akan kembali membahas kebahasaan dari teks iklan. Nah, sudah sewajarnya kalau di dalam sebuah teks terdapat kebahasaan. Tentunya juga dengan teks iklan. Kebahasaan yang akan kita bahas pertama kali pada pembelajaran kita hari ini adalah kata berima. Ya, iklan ternyata untuk menghasilkan bahasa yang menarik, mereka menggunakan kata berima agar bahasa yang digunakan itu lebih menarik dan dapat membuat orang terpikat begitu ya. Sesuai dengan visi dan misi iklan, yaitu membuat orang terbujuk hingga mau membeli produk ataupun jasa mereka begitu. Nah, kata berima adalah bentuk pengulangan bunyi yang biasanya pengulangan bunyinya itu terdapat di akhir kata atau kalimat, ya, di setiap barisnya. Dia hampir mirip dengan pantun berima ini. Jadi rima, ada rimanya. Kalau pantun, jalan-jalan ke kota Padang misalnya, singgah sebentar membeli kain misalnya. Janganlah suka memandang-mandang misalnya. Jadi ujungnya G, N gitu. Jadi ada ujung-ujungnya. Itu maksudnya berima itu seperti itu. Akhiran bunyinya itu sama. Nah, kita lihat contohnya. Anak ceria, ibu bahagia. Anak ceria, IA. Ibu bahagia, IA juga ya. Anak ceria, ibu bahagia. Jadi di dalam iklan biasanya menggunakan yang seperti ini juga ya. Atau hal-hal yang menarik lainnya tapi tidak termasuk dalam sebuah kebahasaan mungkin. Mengiklankan parfum misalnya, stop
ini ada tulisan gitu ya, stop, ada jual parfum gitu. Jadi poinnya teks iklan itu harus membuat orang tertarik begitu. Walaupun ya belum tentu dengan ketertarikannya orang tersebut mau membeli produk tersebut atau barang yang kita jual, atau bahkan tidak juga memakai jasa kita, tapi dengan ketertarikan itu membuat dia bisa jadi teringat begitu. Teringat suatu saat dia membutuhkan, dia datangnya ke kita. Bisa jadi seperti itu. Jadi membuat ketertarikan. Nah, ketertarikan itu dibuat dengan salah satunya dengan kebahasaan kata berima ini. Yang contoh berikutnya, dunia tanpa narkoba. Dunia A, tanpa A juga, narkoba A. Jadi akhirannya A semua. Dunia tanpa narkoba. Tapi apakah iklan harus ada kata berimanya, Ustaz? Ya, tidak harus. Ya, tapi banyak orang membuat iklan dengan kata berima ini agar bunyinya enak didengar dan juga pelafalannya itu membuat orang terngiang-ngiang atau teringat-ingat begitu. Taib. Ini berkenaan dengan kebahasan teks iklan, yaitu kata berima. Yang berikutnya ada kebahasan dalam teks iklan yang menggunakan singkatan. Nah, singkatan itu bahasa lainnya itu akronim ya. Adalah hasil pemendekan suatu kata menjadi huruf atau beberapa huruf. Ya, kita tahu sendiri kalau singkatan ya, bahkan di SD kita sudah belajar berkenaan dengan pembahasan singkatan gitu. Kayak misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia gitu. Kemudian TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu kan singkatan ya. SMA, Sekolah Menengah Atas. SMP, Sekolah Menengah Pertama. SD, Sekolah Dasar. TK, Taman Kanak-kanak gitu. Ya. Nah, singkatan itu sudah kita pahami bersama begitu. Nah, di teks iklan juga terdapat singkatan-singkatan. Nah, umumnya singkatan ini digunakan di iklan baris. Nah, di iklan baris biasanya digunakan teks singkatan-singkatan itu. Mengapa di iklan baris? Ya karena di dalam iklan baris itu bagian tempatnya, tempat untuk menempatkan iklannya itu kecil begitu. Jadi ketika iklannya tadi tulisannya panjang, maka mau tidak mau agar cukup pada tempat yang sudah disediakan harus disingkat gitu. Sehingga iklan tersebut punya kriteria iklan baris banyak singkatannya gitu. Tapi singkatannya adalah singkatan yang umum dan biasa diketahui oleh orang yang membaca iklan tersebut. Contohnya begini, di dalam iklan baris ada DJL, artinya dijual. CPT, cepat. SHM, sertifikat hak milik, kalau misalnya jualan tanah ya. Nah, ini adalah contoh dari kebahasaan teks iklan yang merupakan singkatan. Yang berikutnya, nah ini contoh-contoh kebahasaan teks iklan ya, kita lihat nih. BPK, Bapak ya. Biasa ya kalau misalnya di iklan baris ada singkatan seperti ini. BT, bata. CCK, cocok. CCL, cicil. CPT, cepat. CV, ini biasanya kalau lamaran pekerjaan ya. Misalnya kayak di iklan baris ada lowongan pekerjaan gitu. CV itu kurikulum vitae atau biodata ya, atau daftar riwayat hidup. JL,
JL jual, tergantung ya. Kalau JL diikuti dengan nama jalan maka jalan. Kalau JL di apa jual JL 5 buah mobil, berarti JL-nya itu jual gitu. JT 5 JT berarti juta. Hub 0852 gitu, berarti hubungi. KRM kirim, lamaran, LKP lengkap, LS luas, LMBT lambat, MG minggu. Prof ini bukan profesional ya. Bukan profesor tapi profesional ya. Dibutuhkan tenaga prof gitu ya, dibutuhkan tenaga profesional, dibutuhkan tenaga prof titik di bidangnya, berarti dibutuhkan tenaga profesional di bidangnya. PEND pendidikan, PLG paling, PO post office, RMH rumah, DJL RMH dijual rumah gitu. Harga RP gitu, 30 JT. Ya, begitu ya, disingkat-singkat seperti itu. SE sarjana ekonomi, SDRJ sederajat. Dibutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan SMA atau SDRJ, berarti sederajat gitu ya. STL setelah, TH tahun, TLP telepon, TNG tenaga, TP tanpa perantara gitu ya. Biasanya kalau jualan tanah, TP SHM gitu, tanpa perantara, sertifikat hak milik, berarti begitu ya. Garis miring untuk, UTK juga untuk, WST wisata. Nah, ini singkatan-singkatan yang ada di dalam teks iklan, rata-rata menggunakan di dalam teks iklan baris. Nah, bagaimana dengan, berarti tidak sesuai dengan kaidah kebahasan yang baik dan benar dong, Ustaz? Ya, benar. Memang kalau kita bicara tentang sesuai atau tidaknya dengan kaidah-kaidah kebahasaan, maka memang benar ini tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Akan tetapi kembali lagi ke fungsi iklan. Fungsi iklan tidak mengedepankan yang namanya kebahasan itu biasanya, apalagi iklan yang sifatnya itu iklan baris. Mereka itu lebih mengutamakan pada bagaimana mereka bisa membujuk orang begitu. Memang alangkah baiknya sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Akan tetapi hal itu tidak dapat diubah begitu saja tanpa kita yang mengubahnya. Ya, Daib. Selanjutnya, kebahasaan berikutnya adalah kalimat persuasi. Nah, ya, sudah sewajarnya, namanya juga sebuah iklan pasti harus menarik, mengajak orang untuk membeli produk dan jasa, sehingga diperlukan yang namanya persuasi. Nah, persuasi itu artinya ajakan kepada seseorang, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan, atau bisa juga berupa bujukan halus. Bentuknya juga bisa berupa ajakan, imbauan, atau bahkan permintaan. Ciri kalimat persuasi biasanya menggunakan tanda seru. Meskipun nanti kalau antum melihat iklan tidak dibubuhi tanda seru, ayo kita nabung, tapi nggak ada tanda serunya, ya berarti penggunaan bahasanya yang salah. Tapi sebenarnya itu adalah kalimat persuasi atau mengajak. Contohnya begini, yuk kita nabung gitu ya. Mari budayakan hidup sehat gitu. Tunggu apa lagi? Ayo dapatkan di toko ini ya, toko terdekat gitu ya. Toko terdekat di kota Anda begitu. Jadi ada kalimat ajakan di sini. Nah, itulah persuasi. Meskipun kayak misalnya Rinso berani kotor itu baik. Itu kalimat ajakan juga, tapi kalimat ajakannya yang bentuknya tersirat. Kita disuruh berkotor-kotor begitu. Berani kotor itu baik. Kita kan secara tersirat kita disuruh kotor-kotoran juga gitu ya. Karena kotor-kotor itu baik katanya gitu. Nah, itu sebagian promosi agar kalau udah kotor udah dicuci pakai apa? Pakai Rinso begitu. Nah, itulah dia kalimat
persuasi. Kalimat persuasi intinya kalimat yang sifatnya mengajak. Baik. Kita lihat selanjutnya. Nah, setelah kalimat persuasi ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah. Jadi ada perintah di situ. Bukan mengajak lagi, memerintah dia ya. Walaupun di persuasi itu bisa jadi memerintah, tapi ada kalimat imperatif memang fix dia memerintah. Atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Tolong bukakan pintunya. Kamu keluar. Kan diperintah ya. Diperintah untuk keluar, diperintah untuk membuka pintu. Kemudian ada perintah-perintah yang lain. Andi, belikan gula. Nah, misalnya begitu ya. Jadi diperintah untuk beli gula. Itulah kalimat imperatif. Kalimat imperatif kalau biar enaknya begitu, kalau misalnya antum kesulitan ngomong imperatif, bisa diganti dengan kalimat perintah. Taib. Nah, ciri kalimat perintah atau imperatif ini yaitu yang pertama kali menggunakan tanda seru ya, menggunakan tanda seru. Tanda seru yang seperti ini. Yang kedua, menggunakan partikel lah. Ambillah bajunya gitu ya. Ambillah segenggam beras, kemudian berikan kepada ayam misalnya. Jadi ada lahnya dia, ada partikel lah yang sebagai bentuk perintah. Kemudian tidak selalu memiliki objek. Jadi kan kalau dalam sebuah kalimat itu rata-rata SPO ya, subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau di kalimat perintah tidak selalu ada objeknya. Nah, kalimat perintah. Contohnya beginilah. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, ini adalah salah satu iklan ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Ini iklan ya, ada iklannya ya, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, kita disuruh mencintai produk-produk Indonesia. Nah, kemudian di sini dibubuhi tanda seru. Kenapa? Karena kita diminta untuk mencintai produk-produk Indonesia. Dengan cara apa? Kalau di iklannya dengan cara membeli produk Mas Pion. Nah, kemudian yang kedua, hargailah budaya Indonesia. Nah, kita diminta untuk menghargai budaya Indonesia. Karena banyak budaya-budaya Indonesia, maka kita harus menghargai. Begitu ya, kita diajak untuk menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi kalau budaya tersebut tidak sesuai dengan syariat, maka kita tinggalkan. Kita tidak melakukannya. Tapi tetap saja sebagai umat Islam yang baik, kita harus bersifat tenggang rasa, begitu ya. Baik, ini adalah kalimat imperatif, kalimat yang sifatnya memerintah, begitu ya. Yang berikutnya, yang teks kebahasaan yang terakhir adalah kalimat simplex. Nah, kalimat simplex itu disebut dengan simplex karena dia sederhana. Jadi kalimat sederhana yang tersusun oleh suatu kata kerja atau predikat. Jadi cukup ada kata kerja sama predikat saja cukup, nggak perlu ada objek, nggak apa-apa. Andi makan, udah itu kalimat simplex. Jadi nggak perlu Andi makan nasi, nasi kan ada objeknya begitu ya, ada objeknya. Jadi cukup Andi makan, ibu mencuci, lemari. Kalau misalnya yang kalimat yang sudah kompleks gitu, Andi membuka lemari gitu, bisa. Tapi kalau simplex cukup dengan Andi makan gitu, itu sudah cukup ya. Nggak perlu ada objek, tidak apa-apa. Atau ya cukup dengan subjek atau predikatnya.
Atau boleh juga memang ada objeknya, tetapi tidak terlalu kompleks seperti layaknya kalimat kompleks yang terdiri dari dua objek, misalnya yang kalimat kompleks majemuk gitu ya, terdiri dari dua predikat dan terdiri dari dua subjek gitu. Jadi itu lebih sulit ya kalau ini yang kalimat sederhananya. Jadi yang pertama strukturnya tunggal, kemudian hanya terdiri atas satu peristiwa, aksi atau tindakan. Misal contohnya itu tadi, Andi makan, ayah minum, ibu mencuci, di sini coklatnya tebal, enaknya mengguncang dunia gitu ya. Yang simpleks, sederhana begitu. Kalau antum lihat apa yang enak, harusnya kan objeknya ada kan, tidak ada objeknya di sini. Deterjen dibersihkan kotoran. Nah, kotoran ada objeknya ya. Deterjen ini apa deterjen? Deterjen yang membersihkan kotoran. Berarti deterjen subjek, bersihkan itu predikat, kotoran objek, sampai ke serat pakaian. Berarti sampai ke serat pakaian sebagai keterangan. Jadi SPOK, di sini SPOK juga, tapi simpleks, masih sederhana. Dia punya struktur tunggal, hanya terdiri atas satu peristiwa atau aksi dan tindakan. Jadi sederhana sekali untuk kalimat simpleks. Baik. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh iklan ya, contoh-contoh iklan. Nyatanya nyegerin, Sprite, nyatanya nyegerin gitu ya. Dia tidak menggunakan bahasa yang benar ya, kata nyegerin ini ya, kata nyegerin tidak menggunakan bahasa yang benar. Tapi tetap di dalam iklan punya unsur yang menarik. Kata nyegerin seharusnya menarik ya, menarik ketika dibaca begitu. Oh, berarti Sprite ya, Sprite itu seger begitu ya. Kemudian itu ada gambarnya begitu, gambarnya seperti ini, bisa jadi ini menarik. Kalau kita melihat videonya ya bisa jadi ini adalah sesuatu yang menarik. Nah, karena melihatnya hanya gambar seperti ini mungkin ya tidak begitu menarik begitu. Nah, yang selanjutnya ini kan Sprite, nyatanya nyegerin. Kalau kita melihat dari kebahasaannya dari kata berima, tidak ada singkatan, juga tidak kalimat persuasi ya, nyatanya nyegerin ya, dapat ya, persuasi ya, nyatanya nyegerin kan bersifat persuasi, mengajak kita ini seger loh gitu, mengajak kita untuk membeli produk ini karena produk Sprite itu seger gitu. Baik, yang selanjutnya mie sedap instan katanya gitu. Mie sedap instan, puas sedapnya. Soal rasa lidah nggak bisa bohong. Kita melihat soal rasa lidah nggak bisa bohong. Ini juga kalimat yang sifatnya persuasi. Sifatnya persuasi. Kalau singkatan ada tidak. Puas sedapnya, ini ada tanda seru. Puas sedapnya berarti itu karena dia sedap gitu dan dia merasa puas, kita diajak untuk merasakan kepuasan sedapnya itu tadi. Jadi di sini ada kalimat yang sifatnya imperatif. Ya. Kalimatnya sifatnya imperatif. Imperatif, simpleks, persuasi, singkatan tidak ada ya. Berima ada berima. Soal rasa lidah enggak bisa ya. Walaupun di sini tidak ada kosong, tapi di sini ada berima. Soal rasa lidah nggak bisa bohong ya. Baik, ini untuk iklan mie sedap. Contoh lagi, ini contoh dari iklan kolom Toyota termurah, New Avanza, ready stock, pasti oke. Toyota termurah ini sudah persuasi ya. Kan sifatnya sudah memengaruhi kita. Murah nih gitu. Beri hadiah tanpa undian, gratis hadiah tanpa undian gitu ya. Ini gratis hadiah tanpa undian. Ini udah diajak juga kita. Jadi walaupun hadiahnya entah apa gitu ya. Hadiahnya mungkin masker, beli mobil hadiah masker gitu bisa juga kan.
Tapi ya karena udah ada free hadiah tanpa undian ini membuat orang bisa jadi tertarik oleh bahasanya ini. DP murah dan ada angsuran ringan katanya. Proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan servis dan harga yang terbaik. Ready stock, bisa tukar tambah. Nah, inilah dia contoh-contoh iklan. Antum bisa lihat kembali. Kemudian ini ada iklan 1, iklan teh pucuk harum. Kemudian ini ada iklan 2, Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman. Kemudian ini ada iklan ketiga yaitu Floridina. Ini ada contoh sebagai contoh dan juga bagi anak-anak sekalian nantinya dapat dijadikan latihan tugas berkenaan dengan iklan. Tidak bermaksud untuk membujuk anak-anak sekalian untuk membeli produk-produk yang Ana munculkan ini. Nah, kemudian dari iklan yang ini tadi, iklan 1, iklan 2, kemudian iklan 3, antum diminta untuk mengerjakan tugas ini. Cermati iklan 1 sampai dengan 3. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Analisislah kebahasan teks iklan berdasarkan tabel berikut. Iklan 1, kata berimanya ada enggak? Kalau ada dibuat apa? Singkatannya ada tidak? Kalau ada dibuat. Kalimat persuasinya ada tidak? Kalau ada dituliskan. Kalimat imperatif ada tidak? Kalau ada juga dibuat. Kalimat simpleksnya ada tidak? Kalau ada juga dibuat. Dan seterusnya, iklan 1, iklan 2, iklan 3. Nah, ini iklan satunya. Kemudian yang selanjutnya ini iklan yang kedua. Dan ini adalah iklan yang ketiga. Taib, karena pembahasan materi kita telah habis berkenaan dengan kebahasaan, insyaallah minggu depan kita akan mulai membuat iklan. Pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.